Oke, terima kasih Pak. Ya, Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Victor Hutomo Distiadi. Di sini saya merupakan nasabah Allianz sejak tanggal 20 Juni 2020 lalu, gitu. Jadi oke. saya merupakan nasabah baru, gitu Pak. Jadi Ya, beberapa bulan lalu saya ditugaskan oleh atasan saya untuk dinas di Kota Medan. oke. Nah, selama saya dinas di sana, kebetulan juga saya masih keep kontak dengan atasan saya. Ya, Akhirnya di satu momen atasan saya cerita atau sharing kepada saya tentang produk unit link dari Allianz gitu Pak. wow. Nah, nah di situ cerita dan saya bilang ke atasan saya kalau Pak bisa nggak tolong bantu buatkan saya produk asuransi yang fokusnya ke kesehatan, karena kan saya tahu untuk biaya rawat inap di rumah sakit itu mahal sekali ya Pak ya. Betul, betul Itu sekali, Pak. apalagi di masa pandemi seperti ini gitu. Nah Betul. akhirnya beliau membuatkan dua alternatif premi gitu Pak. Jadi Oke, alternatif pertama itu dengan premi sebesar 700.000 dan alternatif kedua itu dengan premi sebesar 850.000 gitu. oke. Nah, alternatif pertama yang preminya 700.000 itu saya akan mendapatkan plan Basic X Basic X, yang wah. yang tentu ada plafonnya untuk biaya perawatan lain-lainnya itu gitu sebesar Betul, ya 9 Pak. juta rupiah kalau saya tidak salah. Nah, lalu alternatif kedua itu dengan premi 850.000 dengan plan klasik, karena usia saya yang masih tergolong Mudah ya? muda untuk tahun Ya, ini, baru 26 tahun, jadi saya masih bisa dapat plan klasik dengan premi 850.000 itu gitu Pak. Nah, oke. di situ jujur saya nggak langsung memutuskan Pak mau pilih mana gitu. Saya diberikan waktu sehari oleh atasan saya untuk memilih gitu. Ya, Setelah saya pilih, saya pertimbangkan, mengingat pandemi juga kan Pak, bahwa resiko kesehatan itu sangat rentan gitu kan. iya, betul. Akhirnya uh, setelah saya pertimbangkan, tiba-tiba atasan saya follow up saya gitu. Saya pikir mau follow up tentang pekerjaan kantor kan, ternyata mau follow up tentang mau pilih alternatif mana Victor, dia bilang gitu. Ya udah Oke. akhirnya dengan yakin saya pilih, oke lah nggak apa-apa 850.000 setiap bulan, nggak jadi masalah lah, yang Yang penting klasik semuanya berarti ya, sudah Pak? sesuai tagihan. Bener, yang Ya. penting semuanya sudah sesuai tagihan. Nah, benar saja, nggak tahu kenapa tiba-tiba pada 2 Agustus lalu saya mengalami beberapa gejala Pak. Oke. Jadi Ya. jadi gejala yang saya alami itu ada demam, Mhm. pusing, Mhm. mual, radang Mhm. tenggorokan, flu atau sesak. Oke. Itu terus itu terus berlangsung dari tanggal 2, tanggal 3, Mhm. dan tanggal 4 Agustus. Nah, Oke. Mhm. anehnya di tanggal 4 Agustus ini, itu pada pagi hari sekitar jam 5 atau jam 6 pagi, itu saya merasa dada saya itu nyeri gitu. Dada saya Oke. nyeri, saya pikir nyeri biasa setiap bangun pagi, kan Mhm. kadang suka tarik badan gitu kan, mungkin Ya, ketarik gitu. ya. Terus saya coba minum air mineral, ternyata, loh kok masih nyeri ya? Saya biarkan sampai sekitar jam setengah 10 pagi atau jam 10 pagi, masih Mhm. nyeri juga gitu. Oke. Semakin khawatir kan, loh kok dada saya nyeri, nggak hilang-hilang. Akhirnya setelah saya rasakan itu nyeri, saya inisiatif, saya coba browsing. Lalu saya baca salah satu artikel kesehatan di sana, Mhm. lalu di artikel tersebut dinyatakan bahwa kalau nyeri pada dada yang berlangsung selama berjam-jam, saya harus segera dapat penanganan dari tim medis gitu Pak. Oke, ya. Nah, akhirnya saya coba hubungi customer care atau customer service Allianz, terus saya ceritakan gejala saya kepada beliau, lalu beliau Mhm. menyarankan kepada saya, Pak Victor coba langsung berobat ke rumah sakit rekanan Allianz gitu. Saya dikasih tahu cara melihat daftar rumah sakitnya seperti apa. Ya. Akhirnya dari sekian banyak daftar rumah sakit
di Medan, yang saya tahu cuma Siloam, Pak. Karena di Jakarta ada Siloam kan, gitu. Iya. Akhirnya saya pilih Siloam, saya ke sana. Sampai di Siloam, itu saya diukur suhu tubuhnya kan. Sampai saya diukur suhu tubuhnya, security-nya kaget. Loh, kok 39 derajat, Bapak lagi demam ya? Iya, Pak. Kalau nggak demam, saya nggak akan ke rumah sakit, Pak. Batin saya. Betul. Iya, iya. Akhirnya saya coba masuk ke IGD, terus ditanyalah oleh dokter IGD kan, ditanya, Bapak gejalanya apa aja? Saya ceritakan gejala saya. Terus akhirnya saya ditanya, Bapak di sini ada keluarga? Nggak ada, Dok. Saya di sini lagi dinas. Bapak ada teman kerja? Karena berhubung saat itu lagi jam kerja kan, jadi saya bilang nggak ada, Dok. Saya di sini sebatang kara. Oke. Akhirnya saya urus ke bagian administrasi atau customer service di Siloam gitu. Oke. Di situ saya cuma diminta KTP sama kartu rumah sakitnya Allianz, terus diproses sama beliau. Diproses sama beliau mungkin sekitar 10 sampai 15 menit lah. Itu selesai itu. Beliau juga print stiker-stiker rumah sakit yang buat ditempel ke obat atau apa gitu. Akhirnya saya baru diarahkan ke IGD lagi. Terus saya mulai diperiksa. Yang diperiksa itu ada oksigen saya diperiksa, kadar oksigen saya diperiksa, EKG, CT scan, rapid test, termasuk medical check up kayak gitu. Oke. Nah, puji Tuhan alhamdulillah hasilnya bagus nih, Pak. Hasilnya bagus. Oke. Nah, tiba-tiba ada yang nyeleneh sedikit. Nyelenehnya di mana? Di hasil medical check up. Tiba-tiba pas dilihat limfosit saya ini di bawah standar atau di bawah nilai rujukan, Pak. Oke, di bawah normal ya, berarti ya? Di bawah normal, betul. Akhirnya dokter itu bilang, biasanya Pak Victor, kalau misalkan nilai limfositnya di bawah normal, itu disebabkan oleh virus. Hasil rapid sudah menunjukkan non-reaktif. Bingung dong, ini virus apa nih yang ada di tubuhnya Pak Victor nih, gitu. Akhirnya dokter IGD itu menyarankan untuk dilakukan tindakan swab. Nah, saat mau swab, saya kan bingung dong. Akhirnya saya komunikasi dengan atasan saya. Pak, ini saya mau swab nih. Yaudah Victor, kalau kamu mau swab, kamu bilang sama dokter atau tim medis di sana, bilang konfirmasi dulu ke pihak Allianz gitu. Harusnya sih di ACC gitu. Puji Tuhan, alhamdulillah, swab pertama di ACC. Terus karena kondisi saya masih kurang fit, masih ada demam dan lain sebagainya, akhirnya saya disarankan untuk rawat inap gitu, Pak. Oke. Well, saya rawat inap, lalu saya dijadwalkan untuk swab pada tanggal 5 Agustus jam 6 pagi. Akhirnya keesokan harinya di 5 Agustus jam 6 pagi saya di swab. Nah, selama beberapa hari menunggu, bosan juga sih Pak, karena di ruang isolasi sendiri gitu kan. Betul. Akhirnya keluarlah hasil swab gitu. Hasil swab pertama saya ternyata positif COVID-19. Di COVID gitu. ya Pak ya? Positif COVID. Ya. Terus hari demi hari saya lalui kan. Terus akhirnya saya di swab lagi yang kedua kali. Di swab yang kedua, ternyata setelah keluar hasilnya pun masih positif gitu. Makin khawatir kan Pak, makin khawatir. Apalagi berita di mana-mana tentang resiko penderita COVID dan lain sebagainya. Nah, sampai akhirnya masuklah ke swab yang ketiga. Swab ketiga itu di tanggal 21 Agustus 2020 lalu gitu Pak. Paginya di swab, saya enjoy habis swab dan lain sebagainya. Tiba-tiba saya nggak sengaja ngelihat status WhatsApp teman saya gitu Pak. Jadi teman-teman kantor saya yang bekerja di area Medan itu mereka pada mendaraskan doa lewat status WhatsApp ya. Kan zaman sekarang kalau berdoa numpangnya di status WhatsApp, Facebook, atau Twitter gitu Pak. Biar kelihatan Pak. Iya, biar kelihatan gitu kan. Akhirnya saya tanya, loh Bapak ini kenapa? Iya Bang, Bapak ini lagi sakit, ini, sekarang posisinya lagi di rumah sakit gitu. Nah, saya lupa, selang 2 atau 3 jam, itu tiba-tiba saya dapat kabar kalau
teman saya yang di Kota Medan ini, teman kerja saya yang sakit ini teman kerja saya, Pak, ya. Nah, teman Oke. kerja saya yang sedang sakit ini ternyata meninggal dunia. Meninggalnya akibat COVID-19. Oh, Gitu. oke. Makin syok karena posisinya saat itu saya masih dirawat di ruang isolasi dan teman saya Mhm. meninggal akibat COVID-19 gitu kan. Mhm mhm mhm. Saking penasarannya, akhirnya saya coba cari informasi gitu. Saya coba tanya ke Iya. atasan saya, Pak, si bapak ini meninggal karena apa? Mhm. Ya dia meninggal akibat COVID, Victor gitu. Loh, emangnya bapak ini nggak punya penjamin? Dia nggak punya penjamin, dia nggak punya penjamin pribadi atau asuransi pribadi, yang dia punya hanya Oke. BPJS gitu. Dan Iya. sebenarnya sebelum dia meninggal pun dia sudah coba berobat ke rumah sakit menggunakan BPJS itu, namun kayak rumah sakit yang dikunjungi itu kayak kurang memberikan perhatian lebih pada teman kerja, pada almarhum ini gitu, Pak. Ya, jadi penanganannya cukup lama, jadi sampai mengakibatkan meninggal dunia, Pak, ya? Entah cukup lama atau kurang Mhm. diperhatikan gitu. Iya, Mungkin ya seperti yang kita tahu seperti itu gitu. iya. Sampai Tapi akhirnya kalau boleh tahu, Pak, kira-kira hmm, nih, dari Bapak dari hmm, terdiagnosa sakit hmm, ya, di rumah sakit, sampai hmm. keluar itu kurang lebih berapa hari, Pak? Nah, saya masuk tanggal 4 Agustus, keluar Ya, itu tanggal 23 Agustus gitu. Selama 20 hari saya di rumah sakit gitu, Pak. oke. Mhm. Nah, sampai akhirnya setelah saya tahu, oh oke, meninggal karena COVID. Akhirnya saya cerita ke support system saya gitu, cerita ke keluarga, Mhm. pasangan, termasuk ke biarawan-biarawati gitu, Pak. Mereka Iya, semua full mendoakan saya gitu kan. Ya tadi puji Tuhan akhirnya saya bisa sembuh gitu. Di tanggal iya. 23 dokter bilang, "Oke Victor, kamu boleh keluar," gitu, tapi dengan beberapa catatan gitu. Ya catatannya saya harus isolasi mandiri di mes selama seminggu, terus tanggal Iya. 31-nya harus kontrol, obatnya diminum dan lain sebagainya gitu kan. Oke. Boleh tahu nggak, Pak, Eee, kira-kira total klaimnya waktu itu berapa, Pak? nah, setelah setelah, diizinkan untuk keluar, saya kan diberikan tagihan ya, Pak, ya. Iya. Diberikan tagihan. Nah, tagihannya itu totalnya totalnya itu Rp89.197.044 Wow, gitu. luar biasa ya. Mhm. Kalau harus bayar Nah, pakai uang sendiri, pasti lagi pusing ya, Pak, ya tentunya? pusing banget, Pak. Jujur kalau misalkan harus keluar duit sendiri, saya pasti akan jual aset, Pak. Nggak mungkin saya nggak jual aset Oke, gitu. iya, Meskipun di bawah 100 juta pasti ada aset yang harus saya jual gitu. iya, Nah, di saat seperti ini ya, Pak, ya? benar. Nah, puji Tuhan ya, Allianz itu cover semuanya, Pak. Allianz cover Hmm, semuanya, yaitu sebesar Rp87.997.325. iya, Nah, yang nggak di-cover itu apa? Yang nggak di-cover adalah food supplement gitu. Ya memang food oke. supplement seperti yang kita tahu semua perusahaan asuransi pun nggak cover itu gitu kan. Iya, kayak vitamin gitu ya, Pak, ya, berarti ya? Vitamin masih di-cover, Pak, tapi Oke, food supplement-nya nggak di-cover gitu. oke, Ya, iya, akhirnya oke lah nggak apa-apa, saya bayar dulu selisihnya gitu kan. Nah, pas kan setelah dirawat kan ada pasca rawat inap ya, Pak, ya, ada iya, kontrol dan lain sebagainya gitu. Nah, pas saya kontrol di tanggal 31 Agustus, itu juga saya keluar keluar biaya lagi, Pak, gitu, keluar biaya lagi sebesar Rp403.500 gitu. iya, Terus, setelah kontrol saya ambil hasil swab yang ketiga kemarin kan, yang tanggal 21 Agustus kemarin. iya. Setelah tahu hasilnya adalah inkonklusif. Coba bayangin, udah capek-capek ke rumah sakit, hasilnya inkonklusif. Jadi maksud dari inkonklusif itu bisa bisa jadi positif, bisa jadi negatif gitu. Masih belum Oke, tahu. iya, Terus akhirnya dokter di sana menyarankan untuk swab lagi. Setelah berdiskusi, oke, saya mau swab tapi hasilnya harus besok jadi. Oke, nggak oke, apa-apa. Akhirnya saya swab lagi, bayar sendiri lagi sebesar 2 juta, terus bayar 110.000, sekitar 110.000 untuk biaya dokternya, administrasi, iya. administrasi gitu. Terus puji Tuhan, keesokan harinya saya dapat kabar bahwa hasil swab saya negatif gitu. Dan Wow, semua puji dan Tuhan. semua gejala saya itu benar-benar udah hilang, udah nggak ada lagi di tubuh saya gitu.
Oke, Pak. Ya Tapi boleh berkat nggak doa dan nih, Pak? semuanya. Hmm? Oke. Waktu itu pas proses check out-nya itu sebentar atau lama, Pak? Nah, menarik, proses check out-nya pun sebenarnya sebentar sih Pak. Cuma kemarin sedikit ada drama, tapi it's okay lah. Proses check out-nya ini saya cuma transfer lewat M-Banking ke rekening Siloam Medan. Ya, Lalu setelah mereka terima, oke, saya boleh keluar gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Gitu. oke. Jadi intinya ketika kita punya kartu rumah sakit dari Allianz, masuk kita tinggal kasih kartunya, pulang, kita tinggal bayar atau kita tinggal transfer, kartunya dikembalikan, udah selesai gitu sebenarnya. Secepat itu ya, Pak ya, Secepat prosesnya ya. secepat itu, benar-benar cepat. Oke, Kemarin itu pas pulang juga cuma 15 menit prosesnya. Masuk 15 15 menit. menit, pulang 15 menit. Ya. Yang Cuma membedakan, yang lama ada karena ada sedikit drama aja dengan pihak rumah sakit, tapi nggak apa-apa. oke. Iya, iya, iya. Thank you banget, Pak Victor ya, Iya. dengan testimoninya. Memang ya beda kalau kita ada perlindungan pribadi dengan mungkin perlindungan yang bukan dari pribadi ya, Pak ya, tentunya. Benar banget, Pak. Benar banget. Iya, Makanya dan makanya di sini saya juga sangat bersyukur gitu. Karena saya membeli produk kesehatan dari Allianz, saya bisa punya asuransi kesehatan yang benar-benar sesuai tagihan gitu, Pak. ya, Benar-benar sesuai tagihan. Terus saya juga jadi tenang gitu, Pak, hidupnya. ya, Even sakit pun saya tinggal kasih kartu aja tinggal kasih gitu. kartu ya. Bener gitu, Lebih besar Pak. dari kartu kredit ya, tentunya. Sangat besar, Pak. Sangat besar gitu. Oke, oke. Thank you banget Pak Victor Siap, buat siap, Pak. Siap, testimoninya. Pak. Saya yakin ini semua bisa menguatkan setiap kita nih yang mendengarkannya ya, Pak Victor. Iya. Saya juga doakan biar Pak Victor terus sembuh, Amin, terhindar juga amin. dari COVID-19 ya, supaya jangan Amin. ada gejala yang terulang. Amin, amin, amin. Buat Oke, teman-teman juga tetap jaga kesehatan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Allianz. Terima kasih Bu Nili selaku agen saya. Terima kasih semuanya. Sukses selalu. Tuhan berkati. oke.